Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada makhluknya, ya. Baik yang beribadah, yang bersyukur kepadanya, maupun yang tidak bersyukur kepadanya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Ahad, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah yang tidak memiliki sekutu kepadanya, dan tidak ada yang menyerupai Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Uswatun hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatasnya dan seharusnya memang kita untuk bersalawat kepada beliau, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia, produk Allah yang bernama manusia terbaik di muka bumi, yakni uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita lanjutkan untuk dapat berbincang-bincang kembali pada hari ini. Saudara, hal yang sangat inti dan penting di dalam satu keyakinan, satu agama adalah kitab suci. Karena dia akan menjadi pegangan hidup, panduan hidup, dan arah yang akan ditempuh oleh setiap penganut agama tersebut. Di dalam Al-Quran, sebagai acuan umat Islam, itu sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya memang di Al-Quran itu sebagai acuan utama dan sumber daripada segala sumber hukum. Dan ayat-ayatnya dapat dibuktikan baik secara sains, secara ilmiah, maupun secara i'tiqadiyah, secara keyakinan, secara filosofis, dan segala bentuk pengujian itu telah dibuktikan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran begitu ilmiah dan dapat terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berbicara tentang Alkitab. Sebagaimana biasa kita bicarakan tentang Alkitab. Ayat yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah surat 2 Tawarikh pasal 21 dan pasal 22. Jadi ada dua pasal yang akan kita bicarakan di dalam 2 Tawarikh ini. Sebelumnya, sebagai gambaran saudara, apa sih yang menarik di dalam 2 Tawarikh ini, pasal 21 dan pasal 22. Di pasal 21 itu ada kurang lebih 20 ayat, saudara. Sedangkan di pasal 22 itu ada kurang lebih 12 ayat. Nah, secara umum ayat ini saling keterkaitan baik di pasal 21 maupun di pasal 22. Memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang cukup kuat. Isinya tentunya. Isinya berkaitan tentang kisah Raja Yoram. Ya, kisah Raja Yoram di saat memimpin Israel atau sebagai raja di Israel, di Yerusalem, gitu ya. Surat ini secara menyeluruh menceritakan tentang bagaimana Raja Yoram memerintah di Yerusalem, baik secara individunya, baik secara maupun secara kekeluargaannya. Kalau dilihat secara umum, secara sepintas begitu ya, sebetulnya tidak ada yang istimewa dalam kisah itu. Yang menjadi istimewa di dalam surat Tawarikh ini, pasal 21 dan 22 itu, ada beberapa ayat di dalamnya itu yang sangat menarik, yang harus kita cermati dan harus kita pikirkan secara mendalam. Ada 4 ayat. Yang 2 ayat di pasal 21 dan 2 ayat lagi di pasal 22-nya. Kita lihat langsung saja ayatnya, saudara. Nah, ini yang akan
menjadi sorotan dan bahan pembicaraan kita pada hari ini. Di pasal 21, 2 Tawarikh pasal 21 ayat 5 dan ayat 20. Itu yang menjadi pusat perhatian kita. Di pasal 5-nya, di pasal 21 ayat 5-nya berbunyi begini. Yoram ya, berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Pelan-pelan kita saudara. Jadi Raja Yoram ini ketika memimpin Yerusalem itu usianya 32 tahun. 32 tahun. Kemudian dia memimpin Yerusalem atau menjadi raja di Yerusalem itu temponya atau lamanya kurang lebih 8 tahun. Jadi 32 tahun usianya ditambah 8 tahun masanya, maka totalnya 40 tahun. Ya. Jadi 40 tahun saudara, Raja Yoram ini sempat memimpin Israel. Bunyi ayat itu diulang kembali, ditegaskan kembali di ayat ke-20. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Saudara, ternyata Raja Yoram ini raja yang tidak disukai lah oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya begitu ya. Dia dibenci oleh rakyatnya. Sehingga di dalam ayat ini dijelaskan ia dikubur di kota Daud, tetapi tidak di dalam kuburan raja-raja. Jadi mungkin saking bencinya, tidak sukanya rakyatnya dengan Raja Yoram ini, sehingga ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, dan kuburannya tidak di kuburan raja-raja, tidak di komplek, tidak di kelompok di kuburan raja-raja, jadi di kuburan biasa lah bahasanya begitu. Kita masuk dulu di 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Di pasal 22 ayat 1 dan ayat 2, ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah yang dituangkan di pasal 21. Ayat satunya berbunyi, lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, ya, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya, ya, dari anak yang bungsu itu, telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda tadi, ya, menjadi raja. Jadi, setelah Raja Yoram itu dibunuh, setelah meninggal dia, setelah wafat ya, maka dia diganti oleh anaknya yang bernama Ahazia. Ya. Anak itu anak bungsu. Sebab anaknya yang sulung, anak-anak yang tua, selain dari Ahazia ini sudah tidak ada lagi. Sudah dibunuh. Jadi mungkin saking ya dibencinya ini keluarga Raja Yoram, dibunuh juga itu anak-anaknya gitu. Apa yang menjadi masalah dan apa yang menarik di dalam ayat ini? Lihat di ayat yang keduanya. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya, hanya 1 tahun dia menjadi raja, ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Nah, saudara, yuk kita mainkan akal kita mainkan logika kita. Realistiskah ayat ini atau logiskah ayat ini? Nah, seperti apa ini ya? Raja Yoram, kita kembali ke Raja Yoram. Raja Yoram ketika diangkat menjadi raja itu umurnya 32 tahun.
dan diperintahkan dan dia memerintahi Yerusalem itu 8 tahun. Jadi totalnya 40 tahun. 40 tahun. Setelah 8 tahun itu dia meninggal, dibunuh. Berarti 40 tahunlah saatnya dia meninggal. Usia dia ketika dia meninggal itu Raja Yoram itu. 32 tahun dia diangkat menjadi raja, tambah 8 tahun masa jabatannya sebelum pada akhirnya dia wafat. Begitu. Jadi Raja Yoram itu meninggal di usia 40 tahun. Lalu dia diganti oleh anaknya yang bernama Ahazia. Yang menjadi menarik adalah Raja Yoram meninggal usia 40 tahun. Lalu diganti anaknya yang usia 42 tahun. Di mana yang menjadi sorotan pemikiran? Yakni selisih 2 tahun tua anak ketimbang bapak. Bapaknya, ya Raja Yoram, itu meninggal di usia 40 tahun. Lalu dia posisi dia di raja itu digantikan anaknya yang usianya 42 tahun. Gimana itu, Saudara? Jadi anak jauh lebih tua dibanding bapaknya, 2 tahun selisihnya. Jadi bukan bapaknya yang lebih tua, tapi anaknya. Tuanya lebih tua 2 tahun. Ini, lihat tadi ayat ini ya. Ahazia ini anak bungsu loh. Anak bungsu. Bukan anak sulung. Anaknya yang bungsu. Maka pertanyaan berikutnya, kalau saja anak yang bungsunya selisihnya 2 tahun dengan bapaknya lebih tua, bagaimana tuh anak yang sulungnya? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sebelum ke Ahazia ini. Sedangkan yang bungsu saja selisihnya 2 tahun lebih tua ketimbang bapak. Ini tidak logis dan tidak bisa diterima oleh akal ini. Bapak ternyata lebih muda dari anaknya 2 tahun. Raja Yoram meninggal itu di usia 40 tahun. Anak yang menggantikannya itu usianya 42 tahun ternyata. Anak bungsu lagi. Bagaimana kita bisa mau meyakini kisah itu benar di dalam Alkitab ini? Bagaimana kita bisa menerima isi Alkitab ini kalau begitu model ceritanya? Ya. Surat 2 Tawarikh ini kalau digabungkan pasal 21 dan pasal 22 ini ada sekitar 32 ayat. 12 ayat tadi di pasal 21, 20 ayat di pasal 21 dan 12 ayat di pasal 22. Yang menarik perhatian itu memang di 4 ayat ini. Pasal 21 ayat 5 dan 20, pasal 22-nya di ayat 1 dan ayat 2. Jadi 2 pasal ini menceritakan tentang kehidupan Raja Yoram. Jadi silakan saudara mencerna, silakan saudara mengamati bagaimana mungkin seorang Raja Yoram meninggal di usia 40 tahun dan digantikan oleh anak bungsunya yang ternyata anak bungsunya jauh lebih tua dibanding bapaknya, dibanding Raja Yoram itu sendiri. Selisih usianya 2 tahun. Bagaimana? Siapa yang salah dalam menuangkan kisah ini di dalam Alkitab ini? Ya. Layakkah dia disebut dengan kitab suci? Saudara yang menilai itu. Saudara, banyak sekali kisah-kisah yang cukup menarik perhatian dan aneh gitu loh. Ini hanya salah satu saja. Nanti kita lihat lagi di dalam ayat-ayatnya yang lain begitu ya. Pada video sebelumnya kita membicarakan tentang keanehan tentang Tuhan Yesus menciptakan bumi dan segala isinya dan segala cakrawala jagat raya itu. Itu pun aneh. Menciptakan siang dan malam, tapi matahari belum terciptakan. Lalu dengan apa siang dan malam itu terciptakan? Nah, di saat ini
di dalam surat 2 Tawarikh pasal 21 dan 22. Di sana Raja Yoram ternyata jauh lebih muda dibanding anaknya, selisihnya 2 tahun. 2 tahun selisihnya. Jadi usia bapak di bawah usia anaknya. Itu anaknya yang bungsu lagi. Ya. Dan itu keanehan-keanehan dan sesuatu yang perlu kita cermati dan perlu kita pikirkan secara lebih lanjut lagi. Nah, begitu saudara, silakan saudara pahami dan pikirkan kembali tentang keabsahan, ya, keabsahan kitab ini, Alkitab ini, khususnya kepada saudara-saudara beragama Kristiani. Silakan saudara baca kembali isi Alkitab ini. Begitu saudara, terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bermaksud untuk melecehkan dan untuk menghinakan Alkitab ini. Cuman perlu kita pikirkan kembali, layakkah dia disebut sebagai kitab suci. Begitu, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.